Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Ulfa Posia dengan NIM 2305001501012. Yang salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya yang saya hormati kepada dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia yaitu Ibu Hasriani SPD MPD. Marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berkahnya sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya, Ulfa Posia, ingin berbicara tentang satu masalah penting yang harus dipahami oleh seluruh masyarakat Indonesia, yakni soal pendidikan. Pendidikan adalah hal yang penting dalam meningkatkan sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang berkualitas. Namun, sangat disayangkan jika negara tercinta ini masih tertinggal jauh dari negara-negara lainnya. Pendidikan memegang peranan yang sangat penting di dalam meningkatkan sumber daya manusia yang handal. Rendahnya kualitas pendidikan menjadi penyebab dari krisisnya sumber daya manusia. Mengingat saat ini zaman semakin merambah maju, yang mana otomatis turut berpengaruh pada perkembangan ekonomi. Sehingga sudah sepatutnya jika lapangan pekerjaan membutuhkan sumber daya manusia yang benar-benar kompeten untuk bersinergi bersama. Salah satu penyebab dari kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas adalah pendidikan yang belum merata. Seperti diketahui bersama bahwa selama ini pendidikan lebih difokuskan di Pulau Jawa, meskipun di setiap pulau sudah disediakan sekolah, namun hal tersebut belum berjalan secara maksimal. Seperti halnya sekolah di Pulau Jawa, baik dari segi sarana, prasarana maupun tenaga pengajarnya. Bahkan tidak sedikit guru-guru yang berada di luar Pulau Jawa harus menempuh jarak berkilo-kilometer dengan medan yang ekstrim demi bisa sampai di sekolah dan mengajar. Dan bisa dilihat bahwa banyak dari para pelajar yang berada di luar Pulau Jawa yang memilih untuk merantau dan menimba ilmu di kota-kota di Pulau Jawa. Rendahnya kualitas sumber daya manusia juga bisa berasal dari masyarakat itu sendiri, di mana masih rendahnya kesadaran untuk menuntut ilmu. Masih banyak pelajar yang berpandangan bahwa pendidikan bukanlah suatu kebutuhan mereka. Hal ini dapat terjadi karena beberapa faktor. Bisa karena anggapan bahwa sekolah hanyalah membuang-buang waktu dan menambah beban serta tekanan karena harus belajar. Dan bisa juga karena masalah perekonomian, di mana orang tua merasa berat dengan tanggungan hidup dan ditambah lagi dengan biaya sekolah. Bisa diketahui bersama bahwa masih banyak anak yang putus sekolah dan terpaksa harus bekerja tanpa dibekali dengan skill atau kemampuan yang mumpuni. Sehingga inilah yang membatasi mereka untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang layak dengan penghasilan yang sesuai. Apalagi karakter setiap orang berbeda-beda, di mana ada orang yang memiliki biaya dan mampu untuk bersekolah, tetapi semangat juangnya dalam belajar tidaklah tinggi. Ada juga yang tidak memiliki biaya tetapi tetap berjuang untuk bisa sekolah dengan melakukan
beberapa pekerjaan. Dan tentunya ada juga orang yang memiliki biaya dan semangat besar untuk terus mengenyam pendidikan setinggi mungkin guna mewujudkan cita-citanya. Pendidikan adalah serangkaian proses belajar yang harus dilalui oleh setiap orang untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Hasil yang nantinya dicapai oleh terciptanya sumber daya manusia yang kompeten dan sesuai dengan tuntutan pembangunan, di mana dirinya memiliki soft skill dan hard skill yang baik sesuai dengan apa yang diharapkan oleh lapangan pekerjaan. Melalui pendidikan tidak hanya membekali dengan materi, pelajaran, dan skill saja, tetapi juga menanamkan nilai-nilai dan etika yang juga tidak kalah berperan penting untuk diterapkan dalam dunia kerja. Dengan begitu, terjadinya pertumbuhan ekonomi tidak hanya didukung oleh modal yang besar saja, tetapi juga sumber daya manusia yang berkualitas, sehingga akan membuat pertumbuhan ekonomi menjadi semakin baik. Jadi, pendidikan tidaklah bisa dikesampingkan begitu saja, karena dari pendidikanlah pertumbuhan ekonomi bisa diwujudkan melalui sumber daya manusia yang handal. Banyak faktor yang memengaruhi ketertinggalan yang dihadapi ini, mulai dari kualitas sekolah hingga biaya pendidikan yang tidak sedikit. Oleh karena itu, sudah saatnya anggaran pendidikan ditingkatkan dan waktunya untuk mensejahterakan guru. Sebab jika guru sebagai pendidik bangsa berkecukupan, maka mereka akan lebih fokus dan siap untuk mendidik calon pemimpin bangsa. Dari sekian banyak faktor yang memengaruhi pendidikan di Indonesia, hanya satu hal yang mendasar juga diubah. Hal tersebut adalah pola pikir mengenai pendidikan adalah hal yang wajib. Sebab masih banyak pemuda dan pemudi di pelosok yang masih belum memprioritaskan pendidikan sebagai hal yang utama. Namun, jika kita bertekad meningkatkan diri, benar-benar berupaya menguras ilmu dan teknologi, serta benar-benar ingin disiplin dan mempunyai semangat yang pantang menyerah, maka tentu saja kita akan bisa. Pastilah kita akan menjadi manusia yang berkualitas. Oleh karenanya, untuk kejayaan bangsa Indonesia yang akan datang. Mungkin itulah tadi pidato yang bisa saya bawakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.